Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran cara mengolah data menggunakan SPSS untuk uji deskriptif dari data yang sudah saya buat. Jadi di layar, saya sudah ada 51 data responden yang terdiri dari NIM, nama, gender, berat badan, tinggi badan. Terus di samping sini yang berwarna hijau ada keterangan gendernya, kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Selanjutnya kita menyalin titel dari nama hingga tinggi badan. Ini adalah data yang diperlukan untuk kita menganalisis deskriptif nanti. Kita copy, kita ke sheet berikutnya terlebih dahulu. Kita copy. Jadi dari yang tadinya memanjang ke samping, jadi kita buat memanjang ke bawah untuk mempermudahkan kita mengcopy ke SPSS-nya. Terus kalau kayak gini, nggak kita rapihin. Di sini ada spasi, kita hapus terlebih dahulu spasinya karena pada SPSS nanti nggak bisa kalau ada spasi. Kita copy. Terus kita ke variable view. Nah, di nama ini tipenya kita ganti pakai string, karakternya kita tulis saja 30. Oke. Terus lanjut ke ini, measure. Di ini kita ganti scale juga dari gender sampai tinggi badan. Terus kita ke X lagi, kita salin data yang dari nama sampai tinggi badan, semuanya kita salin sampai bawah. Kita pindahin ke data view. Kita copy. Terus kita rapihin. Habis itu kita ke variable view dulu, ke di bagian gender ini yang value-nya kita tambahin. Nih value 1 tadi tuh kode 1 buat laki-laki, kita tulis laki-laki. Add 2 itu untuk perempuan, terus kita add juga. Kalau udah oke, terus kita cek lagi. Kalau nggak ada, kita ke data view, kita pilih ke analyze, pilih deskriptif statistik, kita ke frekuensi, kita pindahin semuanya ke variabel, terus kita jadi ini hasil dari analisis frekuensi. Ini buat nama, terus lanjut ke gender. Di sini akan terlihat dari laki-laki itu frekuensinya ada 11 orang dengan persentase 21,6%. Buat perempuan ada frekuensinya ada 40 orang dengan persentase 78,4%. Jadi totalnya 100% dengan frekuensi 51 orang. Lanjut ke berat badan. Di sini yang paling enteng itu ada 40 kg dengan frekuensi ada 2 orang, presentasenya 3,9%. Terus yang paling berat ada 103 kg dengan frekuensi 1 orang, presentasenya 2,2%. Terus di sini ada tinggi badan, yang paling kecil itu ada 140 cm, frekuensinya ada 1 orang, presentasenya 2%. Yang paling tinggi ada 178 cm dengan frekuensi 1 orang dan persentase 2%. Lanjut kita ke analyze lagi, pilih menu deskriptif statistik, terus pilih deskriptif. Terus kita pindahin berat badan sama tinggi badan. Sini. Pilih option. Terus kita checklist ini semuanya, variance, range, kurtosis, thickness-nya juga. Terus continue. Oke. Nah, di sini kita klik di bagian sini, ini datanya. And ini menyatakan jumlah data valid yang ada atau terisi.
Dalam kasus ini, jumlah data valid pada berat badan sebanyak 51 orang. Demikian juga pada data tinggi badan sebanyak 51 orang. Terus di sampingnya ada range statistik atau disebut juga dengan jangkauan selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil tersebut. Range untuk berat badan adalah 63, sedangkan untuk tinggi badan ada 38. Di sampingnya ada minimum statistik, adalah skor terendah dalam variabel. Dalam hal ini nilai terkecil pada berat badan adalah 40 kg, sedangkan nilai terkecil pada tinggi badan adalah 103 cm. Maksimum statistik adalah nilai tertinggi dalam sebuah variabel pada berat badan itu 103 kg, untuk tinggi badan ada 178 cm. Di sampingnya ada sum atau penjumlahan semua skor dari atas ke bawah. Jadi ini buat berat badan totalnya 2763 kg, untuk tinggi 8131 cm. Di sampingnya ada mean yang menyatakan nilai rata-rata berat badan sebesar 54,18 kg. Untuk rata-rata tinggi badan 159,43 cm. Di sampingnya ada standard deviation statistik yang menyatakan simpangan baku dari variansi. Dalam kasus ini simpangan baku berat badan itu 10,690, terus untuk tinggi badan 7,341. Terus ada varian statistik atau ukuran data dari variabilitas data. Yang semakin besar nilai varians berarti semakin tinggi nilai fluktuasinya dan antara satu data dan data yang lain. Untuk nilai varians pada berat badan adalah 114,268, untuk tinggi badan 53,890. Terus di sini ada sweetness yang berkaitan dengan simetri distribusi data. Pada kasus ini nilai sweetness-nya berat badannya adalah 2,099 dengan standar error 0,333. Cara nyari rasio sweetness-nya itu untuk berat badan itu 2,099 dibagi 0,33, hasilnya itu 0,630. Terus untuk tinggi badan itu sama kayak berat badan, minus 110 dibagi 0,333, hasilnya minus 330. Jadi dapat diasumsikan normal jika terletak antara minus 2 sampai plus 2, maka rasio sweetness pada data berat badan dan tinggi badan ini terdistribusi normal. Selanjutnya ada kurtosis yang dimana menunjukkan titik puncak distribusi data. Data terdistribusi normal jika punya titik puncak di antara minus 2 dan plus 2. Cara untuk mengetahui rasio kurtosis adalah dengan membagi nilai kurtosis dengan standar error. Jadi pada berat badan 7,782 dibagi 0,656, hasilnya itu 11,852. Sedangkan untuk tinggi badan itu 0,127 dibagi 0,656, hasilnya 0,193. Dapat disimpulkan dari rasio keduanya
bahwa data tinggi badan terdistribusi normal, sedangkan untuk data berat badan tidak normal. Lanjut kita akan membuat tabel histogram. Caranya tinggal analyze, descriptive statistik, pilih bagian explore, pilih berat badan dan tinggi badan, ke dependent list, pilih plots, klik histogram, continue, oke. Kalau kayak gini berarti artinya masih loading. Nah, ini ada kesimpulannya dari data-data tadi yang udah kita bahas sebelumnya. Kita klik ke bagian histogram di berat badan. Nah, kalau pada variabel berat badan ini menunjukkan bahwa histogramnya memiliki distribusi yang cenderung miring ke kiri karena thickness-nya negatif dan bentuknya meruncing karena nilai kurtotisnya positif. Terus kita lihat ke histogram tinggi badan. Demikian juga sama histogram untuk variabel berat. Untuk tinggi badan memiliki distribusi yang miring ke kiri untuk distribusi normal karena nilai sweetness-nya negatif dan memiliki bentuk meruncing karena nilai kurtosisnya positif. Sekian video pembelajaran mengolah data menggunakan SPSS untuk analisis data deskriptif. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.